Adakah dalil yang menunjukkan pensyariatan tradisi meratapi orang yang telah meninggal dengan memuji serta menyanjungnya seperti ini? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ini dulu pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan jawaban pertanyaan ini dapat ditinjau dari dua aspek. Jadi pertanyaan ini ada dua sudut pandangnya. Yang pertama, amalan ini merupakan tradisi kaum Fir'aun. Tradisi ini dilakukan pada masa Fir'aun sebelum Islam, lalu menyebar luas dan ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Jadi yang melakukan pertama kali itu adalah kaumnya Fir'aun yang meratapi orang yang sudah mati selama 40 hari. Ya, 40 hari. Tapi kalau di kalangan sebagian kaum muslimin itu 40 hari itu bukan untuk meratapi, tapi 40 hari untuk pergi berkeliling untuk berdakwah. Yang dilakukan oleh jamaah tabligh, keliling masjid. Di sini pernah kemasukan jamaah tabligh? Enggak pernah. Iya. Ini tinggal di masjid 40 hari. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau sudah 40 hari, nanti 100 biasanya. Kalau sudah pergi ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh, untuk melakukan jaulah. Pokoknya itu pencapaian tertingginya dari jamaah tabligh. Ya, dari jamaah tabligh. Di Surabaya ini ada masjidnya jamaah tabligh di daerah Ikan sana. Ikan Gurami. Ya, di situ ada. Saya dulu sering ngisi di situ. Tapi karena tinggalnya agak jauh, ya wis lah. Jadi saya lepas karena kejauhan. Ya. Karena setelah itu mau kajian lagi itu macet soalnya, nggak bisa naik tol. Ya, saya dari Surabaya Utara ke timur, paling timur itu kan lumayan. Harinya hari Jumat. Jumat itu kan waktunya macet-macetan. Akhirnya kita lepas, tapi lumayan lama ngisi di situ. Nah, tradisi ini merupakan tradisi yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam. Tradisi ini tertolak berdasarkan sabda Nabi. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan berasal dari kami, maka ia tertolak. Artinya hal tersebut tidak usah dilakukan, karena ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena kan di dalam kumpul-kumpul 40 hari itu pasti ada ibadahnya, betul kan? Ada ibadahnya. Salah satunya adalah ibadah baca Quran, ada ibadah sholatnya. Ya. Ibadah sholatnya, ibadah baca Qurannya. Hal ini bukan tradisi dari kaum muslimin, bukan ibadah yang diajarkan oleh kaum muslimin. Maka cukup kita mendoakan, kalaupun ingin melakukan amal soleh untuk mereka, sebagaimana juga pada poin yang pertama kita sebutkan terkait baca Quran. Para ulama mengatakan bahwasanya baca Quran untuk si mayit bagi keluarga itu sampai. Dan ini disebutkan secara detail berdasarkan dalil-dalil dia sampai, tapi dengan catatan itu yang membacakan adalah keluarganya. Tapi kalau non keluarga, maka ini yang diperselisihkan dan sampai pada kesimpulan kalau yang membacakan Quran dan diniatkan untuk si mayit, kalau bukan keluarga dia tidak sampai. Dan ini dikuatkan diantaranya oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Ya, bahkan kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang menunjukkan sampai, cuma bukan berarti hal tersebut perkara yang paling utama, tidak. Tetap perkara yang paling utama mendoakan. Tolong diingat, perkara yang paling pertama bagi si mayit itu adalah mendoakan. Nah, kesalahan kita lebih mengutamakan al-mafdul alal afdol. Paham maksud saya? Al-mafdul alal afdol.
kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama dengan mengerjakan yang utama saja. Ada yang lebih utama tapi kita mengerjakan yang utama gitu loh. Ini penting, tapi ada yang lebih penting. Harusnya yang lebih penting yang lebih kita dahulukan. Karena kata kaidah para ulama itu adalah al-afdal khairun minal mafdul. Yang lebih penting itu lebih utama untuk dilakukan daripada yang penting saja. Ini lebih penting. Ya, ini lebih penting. Maka ini yang lebih diutamakan. Berdoa itu lebih penting. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Melupakan doa. Karena doa itu ibadah yang paling gampang untuk dilakukan bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, tradisi meratapi mayit dan menyanjungnya dengan cara seperti yang dilakukan sekarang ini, yaitu berkumpul di rumah si mayit dan meratapinya secara berlebihan, adalah tidak diperbolehkan berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim, yaitu dari riwayat Abdullah ibn Abu Auf. Dia menyatakan naha Rasul anil marathi, Rasul melarang meratapi mayit, yaitu dengan menyanjungnya. Makanya kita kalau pergi ke rumah si mayit itu tidak usah ngomong si mayit. Kalau kita pergi ke rumah orang yang ingin bertakziah ke rumah jenazah itu nggak usah ngomong si mayit, ngomong aja tentang yang lain. Intinya kita datang tuh untuk hibur. Apalagi kalau sudah selesai dikubur, sudah 2 hari, 3 hari, dia tuh sudah mulai untuk melupakan, mengikhlaskan. Jangan kemudian datang bertamu lalu kita, iya saya bapak itu baik ya, ini begini. Jadi dia ingat lagi. Sementara dia ini harus melupakan hal tersebut untuk terus melanjutkan kehidupannya. Nah, ini yang sering terjadi di tengah kita. Justru kita mengingatkan kembali memori-memori. Apalagi kita cerita dalam 2 jam, kita cerita tentang si mayit. Akhirnya dia tambah sedih, nangis, ambil tisu, nangis gitu kan. Repot. Akhirnya nggak mau makan lagi. Kita yang salah. Tapi datanglah untuk menghibur, bawa hadiah, bawakan ya makanan. Mungkin dia lagi sibuk, sudah untuk sementara ini dia mungkin sulit untuk bisa masak. Kita bawakan makanan. Ya, bawakan makanan ke dia. Ini bukan mengingatkan lagi tentang dirinya. Nanti ingat, tambah sedih. Akhirnya mau tidur, ya mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu gitu kan? Ya, ini teringat padamu terus. Menjadi hal yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggal. Nah, ini perlu diperhatikan masalah ini. Di samping itu, perbuatan ini biasa disertai dengan membangga-banggakan mayit di luar kewajaran hingga menyebabkan ratapan dan menambah kesedihan. Nah, itu. Ya begini dilebih-lebihkan gitu kan, padahal enggak. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kita datang, kita hibur, ya, cukup kita katakan semoga Allah merahmati beliau, sudah ngomong yang lain. Ya apa bisnisnya lancar, alhamdulillah. Balikan ke arah hal yang lebih bermanfaat. Anak-anak gimana, sehat ya, ini kelas berapa, ini segala macam. Sudah gitu, ngobrol-ngobrol yang jangan menyinggung si mayit, karena itu akan tajdidul huzn. Ya, itu akan menjadikan dia kembali sedih seperti pertama kali si mayit itu meninggal. Makanya kenapa Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um itu melarang tegas bagi orang yang datang ke rumah si mayit untuk membicarakan si mayit. Dilarang tegas sama Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, dalam kitab Al-Um. Nah, kita ini yang mengaku bermadzhab Syafi'i ini kadang poin-poin seperti itu tuh kita tidak paham gitu loh. Padahal itu pernyataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab beliau sendiri. Dan itu dinukilkan oleh Imam An-Nawawi sebagai pemuka madzhab Syafi'i yang paling besar. Tapi kita sebagai orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i justru meninggalkan apa yang menjadi ajaran dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini perlu diperhatikan masalah ini. Taib. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7,
meletakkan pelepah kurma atau karangan bunga di atas kuburan. Kalau kita bukan pelepah kurma, bukan pelepah pisang, kita pelepah pisang. Ini kias yang dilakukan oleh orang Indonesia, tapi kiasnya batil. Jadi gini jemaah ya, ada perbuatan Nabi itu yang dia dilakukan khusus untuk Nabi, dan ada yang dilakukan berlaku untuk seluruh umatnya. Seperti pelepah kurma itu khusus bagi Nabi dan tidak berlaku untuk seluruh umat manusia. Makanya tidak dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tidak yang kemudian mereka ketika Nabi meninggal ambil pelepah kurma kemudian meletakkan di atas kuburan. Itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Nah, hal itu dilakukan oleh Nabi karena itu adalah kekhususan beliau. Tapi orang kita menggantinya dengan pelepah pisang. Ya, karena nggak ada pelepah kurma, sama-sama dicari yang ada pelepahnya, pisang diambil. Padahal tidak mirip antara pelepah pisang dengan kurma. Nah, coba dari mana asal muasal meletakkan pelepah kurma itu? Dikatakan di sini, perbuatan demikian yang dilakukan oleh orang-orang sekarang termasuk perkara yang tidak ada contohnya. Bidah ini bertentangan dengan perilaku salafus soleh. Selain bertentangan dengan amalan para sahabat, perbuatan ini sama sekali tidak bermanfaat bagi mayit karena yang berpengaruh baginya adalah amal soleh. Jadi bukan pelepah itu, tetapi amal soleh. Taib, kita lanjutkan. Mereka berdalil dengan hadis diriwayatkan Bukhari dan perawi lainnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, wa ma yu'adzabani fi kabir, tetapi keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Ini artinya selain daripada dosa besar, dosa kecil pun bisa terancam kita disiksa di alam kubur. Paham maksud saya jemaah ya? Jadi Nabi mengatakan mereka tidak disiksa karena dosa yang besar, tetapi mereka disiksa karena dosa yang kecil. Kecil dosanya, bukan perkara besar. Ya, perkara yang nah para ulama menyebutkan di sini ada poinnya sebenarnya. Poin pertama yang ingin disebutkan oleh para ulama di sini, sebenarnya perkara namimah, kemudian perkara tidak perhatian terhadap kencing itu bukan dosa kecil, tetapi dia dosa besar. Dia dosa besar karena dia itu perkara yang disebutkan oleh para ulama karena memiliki ancaman hukuman. Sedangkan maksud dari ucapan Nabi SAW yang kedua poinnya, yang dimaksud dengan ucapan Nabi di sini, mereka disiksa bukan karena perkara dosa yang besar. Maksudnya adalah ini perkara sepele, sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya seorang itu terjatuh ke dalamnya karena dia perkara yang mudah untuk ditinggalkan gitu loh. Makanya Nabi mengatakan, memberikan gambaran dengan mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak disiksa kecuali perkara yang kecil. Ya, ini sepele, perkara sepele, bukan perkara yang besar. Tahmis gara-gara perkara ini sepele sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sehingga gara-gara sering dilalaikan menjadikan dia itu akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penjelasan para ulama. Nah, dikatakan di sini, amma hada, adapun yang ini, Nabi menunjuk kepada kuburan yang pertama, fakana la yastansihu minal baul, dia tidak bersuci setelah kencing. Dia tidak bersuci, maksudnya dia langsung pakai saja, tidak bersuci baik dia menggunakan air ataupun menggunakan selain air, langsung dipakai sehingga menjadikan pakaiannya terkena najis, ya, sehingga menyebabkan pakaiannya terkena najis, dan itu dianggap suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa. Kemudian yang kedua, fakana yamshi bin namimah, adapun yang kedua, orang ini dia suka berbuat namimah, suka ngadu domba.
Dia suka ngadu domba, ngadu-ngadu orang. Jangankan manusia diadu, domba aja nggak boleh diadu. Ya, domba itu nggak boleh diadu, apalagi ngadu orang. Ya. Jangkrik aja nggak boleh diadu. Di sini di Surabaya itu ada ngadu jangkrik nggak? Surabaya ada ngadu jangkrik ya? Hah? Sekarang sudah nggak ada Pak ya? Susah nyarinya. Memang kan nyari jangkrik di sawah tuh kan. Dulu kalau jangkriknya itu sudah kalah itu digantung-gantung, digini-ginikan biar terbang dia. Kadang supaya nyalinya kuat disuruh makan lombok. Aneh-aneh orang-orang dulu tuh ya. Saya juga pernah itu ngadu jangkrik gitu. Ya Allah, semoga saya diterima tobatnya. Pernah ngadu jangkrik. Itu gitu. Kan nggak tahu kalau di sini ya, kalau di tempat saya itu kan, di tempat kami itu pakai bambu. Pakai bambu. Kalau bambunya kecil cari yang agak pendek. Kalau jangkriknya 5 panjang gitu kan. Ya. Dikasih lombok, ini lombok. Tuh bunyi itu 5-5-nya krik. Saya pernah bawa pulang jangkrik 5 ke rumah itu. Ribut, dibuang sama ibu saya. Besok paginya mana jangkrik? Udah dibuang, ribut katanya. Lumayan tuh, ngasilkan uang itu Pak. 1 jangkrik 1.000 dulu. Jadi kita cari uang itu jual jangkrik, jual burung. Jadi burung kita pergi ke sungai pakai getahnya itu loh. Getahnya sukun itu. Nah, itu pakai getahnya sukun itu. Kan kita curi getahnya sukun orang itu kan. Kita ambil, kita taruh di sungai itu. Udah kita tunggu. Kadang bawa pulang 10-20 kan lumayan jualnya kan. 1.000 gitu kan. Ya, besoknya dibawa pakai sekolah, cari duit. Ya. Kalau orang sekarang bukan cari duitnya kayak gitu, buat YouTube, buat konten sekarang itu, buat YouTube, buat TikTok. Ya. Nah, perhatikan hadis ini. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini jemaah menyebutkan yang diadab itu orang Islam. Dia yang diadab itu Muslim. Dari mana kita tahu dia Muslim? Karena Nabi SAW dia meletakkan 2 pelepah kurma ke kuburan tersebut seraya mengatakan semoga dengan basahnya kurma ini adab mereka diringankan. Itu artinya orang yang di dalam kubur atau penghuni kubur ini dia Muslim. Tidak mungkin Nabi akan memintakan ampun kalau dia bukan seorang Muslim. Paham nggak maksudnya? Nah, itu poin yang pertama. Jadi yang diadab ini dia yang Muslim, ya, yang Muslim. Makanya Nabi meletakkan pelepah kurma itu di kuburan tersebut. Yang kedua, pelajarannya kata para ulama, kedua dosa ini itu dikategorikan sebagai dosa besar. Kenapa dikategorikan sebagai dosa besar? Karena keduanya diancam dengan azab. Karena kan pengertian dosa besar itu adalah segala macam dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia dan juga mendapatkan laknat ataupun yang lainnya dan hukuman di akhirat. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Setiap dosa yang ada ancaman hukumannya itu masuk dalam kategori dosa besar. Adapun dosa kecil tidak ada ancaman hukumannya. Ya, tidak ada ancaman hukumannya. Dan dosa besar harus dihilangkan dengan bertobat. Sementara dosa kecil cukup dengan beristighfar. Atau dia melakukan satu amalan. Setelah dia melakukan dosa, dia melakukan satu amalan, maka dosa itu langsung gugur dengan amalan tersebut. Contoh, ada orang ya, dia bermaksiat, masuk sholat maghrib, maka dosanya langsung dihapuskan sama Allah. Dia pergi wudhu, dia sholat, dosa kecilnya sudah dihapuskan. Kayak contoh, ada orang nih bawa sepeda motor nih, ngelawan arus, dosa kecil, tapi ternyata ngelawan arus untuk pergi sholat, ya, maka sholatnya menghapuskan dosa melawan arus. Tapi kalau pulang jangan lawan arus lagi, ya dosa lagi nanti. Ya. Ini sudah berangkat itu kan lawan arus dosa, dia pergi sholat dihapuskan, pulang lawan arus lagi tanpa dosa lagi. Ya. Itu contoh dosa kecil. Tapi kalau dosa besar kan harus dengan bertobat kepada Allah. Nah,
Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini hadis ini menyebutkan kepada kita, kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, meletakkan pelepah kurma di kuburan itu khusus bagi Nabi. Selain Nabi tidak bisa. Sekarang antum mau ambil pelepah kurma dari Saudi, antum mau bawa ke sini, antum taruh di kuburan, dia tidak akan bisa. Apalagi sampai mengganti pelepah kurma dengan pelepah pisang. Itu tidak cocok. Makanya hadis ini kata para ulama hanya berlaku bagi Nabi saja dan tidak dilakukan setelah itu oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau kita kan malah kita kiaskan, oh kalau Nabi kan pakai pelepah kurma, ya kita pelepah pisang. Sekarang nggak pakai pelepah pisang, pakai air. Makanya kita kalau pergi ziarah itu kadang-kadang kita bawa air, sudah gitu khusus lagi tempat airnya itu. Biasanya pakai ceret yang dia bawa pulang dari Mekah itu, yang warna kuning itu loh. Ya. Dibawa pulang, kenapa harus pakai itu? Ya. Kadang juga ada di kuburan itu disiapkan ada air supaya ditaruh di atasnya. Kadang ada yang siram, kadang ada yang taruh. Itu tidak akan sampai kepada si mayit. Apalagi sampai menabur-nabur bunga. Nabur-nabur bunga itu kebiasaan orang-orang kufar. Itu kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Maka tidak perlu kita melakukannya. Tabur-tabur bunga. Termasuk juga ungkapan yang sering kita mengikuti orang-orang kafir itu seperti kita mengucapkan rest in peace. Ini adalah ucapan yang tidak benar bagi kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena bagi orang Islam itu istirahat itu bukan di kubur, tetapi istirahat itu nanti di dalam surga. Justru di kubur itu dia sedang memulai babak baru. Ya, istirahat di surga. Kita sedang berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kapan istirahat? Istirahat itu ketika di surga. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya kapan istirahat, maka beliau mengatakan istirahat itu indama tadau qadamaika fil jannah, ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga. Karena kalaupun sudah mati dibangkitkan lagi, itu belum istirahat. Itu masih panjang perjalanan kita. Istirahat itu kalau kita sudah mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di dalam surga. Setiap orang pasti akan mengucapkan ini kalau dia masuk surga. Maka semoga kita yang hadir di sini kita akan mengucapkan kalimat itu semuanya nanti di hari kiamat ya insyaallah. Nah, kemudian setelah itu beliau meminta agar diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelah menjadi dua, lantas menancapkan tiap bagiannya di kuburan mereka masing-masing seraya bersabda, la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini dapat meringankan siksa keduanya selama kedua pelepah kurma ini belum mengering. Ya. Terkait hadis tersebut, Al-Khattabi menanggapi tindakan beliau yang menancapkan pelepah kurma di atas kuburan seraya bersabda, mudah-mudahan ini dapat memperingankan siksa keduanya selama kedua pelepah kurma ini belum mengering. Ini termasuk bertabarruk atau berharap berkah dengan jejak serta doa beliau serta keringanan siksa bagi dua penghuni kubur. Namun tidak berarti bahwa pelepah kurma yang masih basah tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan pelepah kurma yang sudah kering, tidak. Ini karena Nabi yang melakukannya. Makanya pelepah kurmanya sama aja. Cuma karena Nabi yang melakukannya maka menjadilah perbuatan tersebut istimewa. Sehingga kalaupun kita yang melakukan dengan pelepah kurma yang sama, ya sama saja, tidak ada manfaatnya. Ya. Mau kita kah, mau kiai kah, mau ustadz, ini adalah perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh selainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan jemaah. Sehingga kalau mengkiaskan dengan mengkiaskan dengan pelepah pisang ataupun yang semisal, ini kurang tepat. Alasannya itu tadi, satu, perbuatan ini khusus bagi Nabi, dan yang kedua ya bahwasanya
perbuatan yang dikhususkan bagi Nabi tidak berlaku secara umum untuk seluruh umat beliau. Itu aja poinnya. Sehingga kalau melakukan hal tersebut tidak akan bermanfaat. Karena ini bukan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan secara umum. Andai kata memang itu amalan dilakukan secara umum, maka niscaya para sahabat sampai ke generasi kita sekarang ini akan ada yang mengamalkan hal tersebut. Dan yang kedua, pasti yang dipakai pelepah kurma. Terus bagaimana dengan orang yang hidup yang tidak ada kurma? Terus mau pakai apa? Pasti pakai pelepah kurma. Berarti kalau kepingin mendapatkan keringanan azab, ya berarti harus dikuburkan di sana. Dan juga poinnya, ketika kita memasang pelepah kurma, berarti kita seolah-olah memvonis orang ini pasti pasti diazab. Siapa tahu dia orang yang baik, sebelum dia meninggal dunia dia bertobat sama Allah Ta'ala dengan tobat yang nasuha. Meskipun tidak panjang usia ketika dia bertobat, tapi dengan tobatan nasuha seluruh amal ibadahnya terhapus. Itu sudah cukup bagi dia mendapatkan nikmat kubur. Lalu kemudian kita datang bawa pelepah kurma gitu kan, kita taruh, semoga azabnya diringankan. Berarti kita vonis dia ini diazab sama Allah Ta'ala. Dan ini perkara goib, ya nggak bisa. Sebenarnya banyak cara untuk membantah orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Ya, cuma kan tugasnya adalah menyampaikan saja. Urusan menerima atau tidak kan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memaksa. Apalagi sampai mencaci maki. Mendakwakan itu harus dengan rahmat, jemaah. Kita ajak orang mau terima, ya alhamdulillah, itu yang terbaik bagi dia. Tidak mau terima, ya doakan, semoga Allah kasih dia hidayah melalui jalan yang lain gitu loh. Karena orang dapat hidayah itu macam-macam. Ada orang dapat hidayah gara-gara dia menemani orang maksiat, itu ada, jemaah. Jadi ada cerita 3 orang itu kan, 3 orang dari Timur Tengah, dia pergi ke Inggris, dia pergi liburan, dapatlah guide orang kafir. Kata 3 orang ini, ayo kita pergi minum-minum ini. Akhirnya pergi ke bar, minta ke guide-nya pergi ke bar, diantar, beli alkohol, pesan alkohol. Sebelum minum kata mereka, kata yang 3 orang Arab ini, semoga dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala katanya. Bilang guide-nya, semoga aku juga diampuni dosanya. Nyeletuk yang 3 orang ini, kamu nggak diampuni, kamu kafir katanya. Akhirnya si guide ini karena penasaran dengan kafir itu seperti apa, dia belajar. Ternyata subhanallah, gara-gara celutukan itu dia pun masuk Islam. Bukan berarti antum pergi ke bar, mana nih bar sini, antum pergi terus antum cari guide orang kafir, semoga dosa kita diampuni, terus dia nyeletuk begitu gitu kan. Paling yang ada nanti antum disaut, sudah di sini nggak usah ingat Tuhan. Ya, paling gitu nanti jawabannya. Nah ini jemaah. Jadi orang dapat hidayah itu kadang-kadang dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka gitu loh. Cuma ya tugas kita adalah menyampaikan dengan hikmah. Orang terima alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Antum sampaikan aja tentang perbuatan ini. Kalau diterima ya alhamdulillah, enggak juga tidak ada masalah. Dengan sanggahan ini jelas bahwa meletakkan karangan bunga di atas kuburan merupakan perbuatan riya, serta termasuk wujud penghamburan harta kaum muslimin di jalan syaitan terhadap siapa saja yang membolehkannya, karena berpedoman pada asar Buraidah. Al-Ajli menanggapi, Buraidah memang berwasiat agar 2 pelepah kurma diletakkan di kuburan, namun itu ijtihad pribadi. Ingat, itu ijtihad pribadi dari Buraidah, tetapi hal tersebut tidak bermanfaat. Kalau ada dalil, perhatikan ya, kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, lebih diutamakan daripada asarnya para salaf. Paham jemaah ya? Lebih diutamakan daripada perkataannya para salaf. Kecuali kalau kita tidak menemukan dalil secara tegas, baru kemudian kita menggunakan perkataan para salaf untuk mencari apa yang menjadi hukum dari perkara tersebut. Nah kalau ini jelas, Buraidah tidak bisa diambil perbuatan beliau, karena dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu tegas mengucapkan bahwasanya meletakkan karangan bunga, meletakkan pelepah kurma atau pelepah pisang itu perkara yang tidak dicontohkan
kecuali Nabi yang melakukan, para sahabat tidak melakukan yang demikian. Nah, Ibnu Hajar berkata, sepertinya Buraidah memahami hadis ini secara umum. Nah, itu dia, yakni tidak menilainya sebagai kekhususan untuk kedua laki-laki tersebut. Nah, itu dia. Itu Ibnu Hajar bilang seperti itu. Jadi Ibnu Hajar bilang, oh berarti Buraidah ini dia memahami bahwasanya perbuatan Nabi itu bersifat umum, padahal perbuatan tersebut khusus dilakukan oleh Nabi kepada kedua penghuni kubur. Dan antum lihat, tidak semua penghuni kubur itu diberikan seperti itu oleh Nabi SAW. Betul atau tidak? Tidak semua. Hanya kedua kuburan itu saja. Dan ini menunjukkan kekhususan dari perbuatan tersebut. Ya, tidak bisa dikiaskan untuk menjadi suatu perbuatan yang sifatnya umum. Makanya kalau antum pergi ziarah kubur, ziarah aja. Nggak usah beli kembang, nggak usah beli air, tinggal masuk, ucapkan salam, assalamualaikum ya alat diyar, gitu kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, antum doakan kepada mereka, doakan ampunan. Ya, antum keliling, antum lihat, oh ini kuburan, besok kita akan mati, sangu kita apa, itu kita pikirkan seperti itu. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, kalau sekedar untuk ziarah kubur ngingat mati, melewati kuburan orang kafir itu boleh untuk sekedar berziarah kubur dalam rangka untuk ngingat mati. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kuburan mereka, adab-adab yang berkaitan dengan kuburan Islam itu tidak dipraktekkan. Tidak baca doa, ya, tidak yang mendoakan mereka, hanya sebatas untuk ngingat mati. Ya. Mungkin antum melewat kuburan Cina, gitu kan? Ya, kuburan Cina. Saya pernah kajian ke daerah Duku Kupang situ. Ya, lewat di Penogoro itu kan, tembus itu, saya tanya, kuburan Cina itu. Yang pertama kali yang saya pikirkan apa coba? Ada emasnya enggak ya? Ya, kuburan Cina kan pakai emas ya. Benar ya? Orang Cina tuh suka taruh emas di dalam kuburnya. Benar gak sih? Bawa-bawa harta yang dipakai gitu ya. Katanya begitu. Jadi dimasukin. Coba kita gali aja ya. Ambil itu ini. Kan lumayan jemaah. Ada 10 kubur, taruhlah satu kubur tuh 1 kilo jemaah. 1 kilo, 10 kubur 10 kilo. Kaya kita. Nah 10 kilo, 1 kilo, 1 gram berapa juta sekarang Bu Mas? Hah? 2 miliar. 1 kilo 2 miliar, berarti kalau 10 kilo 20 miliar. Tuku rumah di sini saya. Wis kita pindah ke sini aja biar enak kan. Tiap hari kajian di sini. Ya Pak Endro. Kemudian dikatakan di sini, menurut saya yang benar adalah perbuatan di atas merupakan kekhususan untuk Nabi, bukan untuk kedua laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut. Bukan. Karena itulah kita tidak boleh bertabaruk dengan jejak fisik selain Nabi. Nah, berkaitan dengan bertabaruk dengan fisik Nabi, ini masih banyak orang-orang dibodoh-bodohi di Indonesia ini. Ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah rambut Nabi SAW. Sampai dibawa gitu kan, dibawa dari mana itu, dibawa ke sini ini. Kemudian ketika dilihat rambut itu nangis segala macam. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Kalau memang itu rambut Nabi, kenapa bisa dibawa kemana-mana gitu loh? Bukankah kalau itu adalah rambut Nabi merupakan satu barang yang tidak boleh untuk dipegang oleh sembarangan orang, betul atau tidak? Tidak boleh. Terus kenapa kok bisa dibawa kemana-mana? Sudah gitu yang membawanya itu adalah orang yang tidak ada kepentingan sama sekali. Bahkan dia itu siapa gitu loh. Dia bukan orang yang secara keluarga tidak ada hubungan nasabnya segala macam. Kok bisa kemudian dia mengklaim itu adalah rambut Nabi? Yang kedua, sudah tes DNA belum? Itu benar rambut Nabi SAW? Jangan-jangan itu bukan rambut Nabi. Jangan-jangan itu rambutnya dia. Dan coba lihat
Apa yang dilakukan dengan rambut tersebut? Akhirnya dijadikan sebagai sumber pencarian, mata pencarian, betul kan? Akhirnya bagi yang mau cium, bayar dulu dong. Sekali cium, nggak usah banyak-banyak. Sekali cium 150.000 atau 250 cukup. Sekarang kalau ada yang kepingin cium 200 orang, berapa dia jemaah? Itu sekali cium. Nggak mungkin ada orang yang kepingin sekali cium doang itu. Orang punya duit itu, oh enggak, saya mau cium banyak, saya bayar 10 juta. Nah, ini UUD jadinya, ujung-ujungnya duit jadinya. Nah, seperti ini. Jadi tidak benar hal-hal semacam ini tuh khurafat, jangan usah percaya. Ya, daripada antum cium rambut yang tidak jelas seperti itu, lebih baik antum cium rambut antum sendiri saja. Coba setelah antum sampoan, antum cium rambut antum coba, pasti harum. Kalau enggak cium rambut istri itu, ya, harum enggak? Ya. Ini enggak dibodoh-bodohi. Ya, kaum muslimin di negara kita ini gampang dibodoh-bodohi. Kasihan. Makanya belajar itu supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Ibnu Rashid rahimahullah menjelaskan, melihat Al-Bukhari mencantumkan atsar Buraidah ini dalam sahihnya, jelas bahwa perbuatan Nabi itu adalah kekhususan untuk kedua kuburan tersebut. Karenanya Al-Bukhari mengiringi asar tersebut dengan perkataan Ibnu Umar, sungguh yang menaunginya orang meninggal adalah amal solehnya. Jadi bukan perbuatan yang dilakukan secara umum, tapi dilakukan secara khusus oleh Nabi SAW. Ya, begitu pula bantahan yang disampaikan bagi orang yang berpendapat bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menentang tindakan Buraidah. Kepadanya kami tegaskan bahwa ucapan Ibnu Umar membantah klaim dan anggapan itu. Dan juga seandainya hal tersebut terkenal di kalangan sahabat, tentu Ibnu Umar tidak akan mengatakan demikian. Artinya kalau boleh meletakkan pelepah kurma di atas kuburan itu, maka pasti para sahabat akan melakukannya semua. Paham maksud saya? Pasti semua akan lakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi kan dilihat oleh para sahabat, direkam, dipraktekkan. Tapi nyatanya para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Sudah. Jadi intinya meletakkan pelepah kurma, meletakkan pelepah pisang, meletakkan karangan bunga, meletakkan bunga yang ditaburkan, ya, yang semisalnya itu sebaiknya dihindari karena tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau sekedar kuburan ingin dibersihkan supaya rapi, supaya kuburan itu tidak menjadi tempat yang jelek untuk dilalui, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada dulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Satu poin lagi kita tambah di sini. Yang kedelapan, mengkhususkan berziarah pada hari raya dan pada hari Jumat. Ziarah kubur hari raya. Kalau orang sini bilangnya apa? Nyekar, ya. sebelum puasa sama hari raya. Sebagian orang Islam ada yang memilih hari-hari tertentu dalam setahun untuk berziarah kubur, seperti pada hari raya umat Islam dan pada setiap hari Jumat. Padahal tradisi ini tidak ada dalilnya sama sekali dalam syariat Allah. Meskipun demikian, pendapat kami ini tidaklah menafikan keumuman disyariatkan ziarah kubur. Gini, kalau mau ziarah kubur itu kapanpun boleh, waktunya kapanpun boleh. Nabi SAW itu pernah berziarah kubur itu. Beliau malam hari sebelum beliau di waktu sebelum subuh ketika nginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah itu sempat curiga kepada Nabi, ini kok Nabi setiap nginap di rumahku selalu pergi keluar malam-malam. Akhirnya pernah satu ketika Aisyah mengikuti Nabi, ternyata Nabi itu keluar sebelum subuh ke kuburan Baqi untuk ziarah. Dan itu Nabi lakukan sebelum subuh. Nah mungkin atau mau coba sebelum subuh pergi ziarah kubur nggak apa-apa. Ya. Coba. Jadi Nabi SAW itu pernah sebelum subuh, disebutkan dalam hadis Bukhari, pergi ziarah kubur itu sebelum subuh. Dan Aisyah sempat curiga Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Ya. Kemudian berikutnya, kalau antum hanya bisa, mungkin kalau dibilang ziarah kubur ini, kalau antum hanya mengkhususkan ziarah kubur itu kepada orang tua, sebenarnya sih tidak ada masalah. Kalau untuk
melihat kuburan orang tua tidak ada masalah sebenarnya, tapi tetap yang paling utama adalah mendoakan mereka dari kejauhan itu tetap sampai gitu loh. Tapi kalau untuk pergi ke kuburan mereka dan hanya bisa di hari raya itu tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian antum lazimkan diri antum pokoknya ya udah ziarah kubur itu di hari raya. Anda seperti itu karena antum bisanya dia di hari raya, mungkin karena pas pulang itu pas hari raya gitu loh. Karena secara umum ziarah kubur itu boleh dilakukan kapanpun, mau hari Jumat kah, mau hari Sabtu kah, mau hari Ahad kah, mau malam Jumat Kliwon kah, malam Jumat Pahing Wage kah, ya bebas, tidak ada yang larang, ya tidak ada yang larang. Mau tiap hari antum ziarah kubur karena lewat kubur tiap hari nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan hari-hari tertentu itu yang sebaiknya dihindari karena pengkhususan gini loh. Pengkhususan hari untuk satu ibadah itu butuh dalil. Ziarah kubur itu ibadah, berarti mengkhususkan harinya itu juga butuh dalil. Paham maksud saya? Ziarah kubur itu ibadah, ya, itu ibadah yang luar biasa, mengingatkan seorang akan kematian. Nah kalau bisa, ya harinya ndak usah ditentukan, kapanpun silakan untuk pergi ziarah dengan niat untuk ingat mati. Ya mendoakan keluarga bisa kapanpun dimanapun nyampe, tapi pergi melihat kuburan orang tua dalam rangka untuk ingat mati. Sampai sana nggak perlu kemudian tidur-tiduran, peluk-peluk kubur sambil tanya-tanya ke kuburannya, bapak gimana kabarnya di situ, sehat pak, usmangan tah. Akhirnya kemudian kuburannya terbelah, bapaknya bangkit, kan antum yang kaget gitu kan? Ya. Kaget, apalagi kalau dijawab bapak baik-baik aja, lu sopo iki. Kan gitu, kan repot jadinya. Pergi ziarah aja gitu. Tapi bagi wanita ziarah kubur itu perkara yang tidak terlalu dianjurkan. Bahkan para ulama mengatakan dia makruh. Kenapa makruh? Karena bagi para wanita sangat rentan untuk emosional, sehingga sampai di kuburan itu nanti dia bisa meratapi. Makanya kenapa para wanita tidak dianjurkan mengiringi jenazah ke kuburan, tidak dianjurkan untuk berziarah kubur karena hati mereka itu lebih cenderung cepat baper daripada laki-laki. Ya. Paham ibu-ibu? Tapi kalau tidak sengaja melewati kuburan nggak apa-apa untuk ingat mati. Tapi meniatkan secara khusus untuk pergi ziarah kubur ini perkara yang tidak usah dilakukan. Ya, biar bapak-bapaknya aja yang pergi ziarah kubur untuk ingat mati gitu. Tapi jangan titip salam, mas mau kemana ziarah kubur, titip salam loh. Harus sopo. Ya. Nah silakan, ada yang mau bertanya? Ya gini apa namanya, memperkenalkan kepada orang-orang yang akan masuk dalam keluarga kita di kuburan A B itu tidak terlalu urgen gitu loh. Ya itu bukan perkara yang urgen, cukup kita kasih tahu bahwasanya oh ini ya orang tua saya sudah begini, kakek saya sudah meninggal gini-gini, kuburannya di sana gitu loh. Dan tidak perlu kemudian kita harus memperkenalkan itu bukan perkara urgen dan tidak ada disebutkan dalam buku nikah manapun seorang yang mau menikah itu memperkenalkan kuburan keluarganya kepada tidak ada. Justru ini membuat hal yang baru lagi nih. Jangankan itu memperkenalkan kuburan, disuruh istighfar sebelum ijab qabul aja itu tidak boleh sebenarnya. Ini sebelum ijab qabul disuruh syahadat dulu, istighfar. Ini orang mau nikah bukan orang mau masuk Islam loh ini.
Coba istighfar 3 kali, setelah itu syahadat. Ini orang mau nikah, sudah syahadat gitu kan, memperbarui syahadat lah. Berarti antum katakan dia ini kafir dong. Apa alasan kita menyuruh orang memperbarui syahadat? Dia melakukan kekufuran? Kan tidak. Atau juga kalau ada orang tidak sengaja melakukan kekufuran, tidak semerta-merta kita suruh perbarui syahadat, cukup bertobat selesai. Tidak perlu memperbarui syahadat. Inilah kejahilan kita. Ya tidak perlu seperti itu, tidak diharuskan seperti itu ya. Memperkenalkan itu. Nah, terus apa yang terakhir Bu? Lupa saya. Gini, kalau alasannya itu dia mencari nafkah di situ, maka kita katakan sebuah kaidah yang ada dalam agama kita, sesuatu yang terlarang lalu kemudian dijadikan sebagai mata pencarian, itu hasilnya pun tidak boleh. Paham ya? Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Itu kaidah umum. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka hasil dari perkara tersebut tidak boleh. Contoh nih, saya kasih gambarannya. Ada orang jual babi, tapi kepada orang kafir, bukan orang Islam, kepada orang kafir. Apa hukumnya jual babi kepada orang kafir? Dia tidak boleh jual babi kepada orang kafir itu. Meskipun bagi orang kafir itu, bagi mereka perkara yang boleh-boleh saja mereka makan. Tapi dia ngerti menjual sesuatu yang haram itu hasilnya juga haram. Paham maksud saya? Kalau mau nggak usah beli, kasih aja uang. Ini ada sedekah, bilang gitu. Ini ada sedekah. Terus suun gemi, tapi setelah sedekah jangan ngomong doanya ya, itu riya namanya. Jadi setelah sedekah jangan minta didoakan, paham ya jemaah ya? Karena orang setelah sedekah minta didoakan itu riya, dan menyebabkan sedekahnya tidak diterima. Kita sering tuh di parkiran ketemu orang, nyuwun sedekahnya bah, oh nggih nih monggo, nggih bah matur suwun barokah dunia akhirat, amin aja cukup, amin, enggak usah nyuwun doanya nggih. Itu kalimat nyuwun doa ini riya, ini bentuk ketidakikhlasan, berarti berharap pamrih. Jadi kalau datang ke situ ketemu sama orang seperti itu, ya udah kasih uang aja, nggak usah kemudian kita membeli barangnya. Karena kalau membeli barangnya kita ikut dosa masalahnya. Kasih aja uangnya, nggak usah dibeli barangnya. Paham maksud saya? Nggak usah dibeli, kasih aja uangnya. Ya, ini ada uang gitu kan. Mungkin kalau harganya kita estimasi 10.000, ya kasih 10.000 aja. Ini ada rezeki, ya semoga berkenan. Gitu, itu aja sudah wis. Ya. Dia doakan kita semoga barokah dunia akhirat, amin. Oke. Doakan semoga dapat pekerjaan yang lebih layak, biar tidak usah jual-jualan kembang gitu loh. Tapi jualan bunga boleh. Tapi jualan kembang untuk kuburan ya jangan. Kalau jual bunga, buka toko-toko bunga, jual bunga boleh, silakan. Tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan jual bunga bank, bahaya. Ya. Paham ya, ya? Untuk membantu membersihkan kuburan yang akan kita kunjungi itu. Nah biasanya terus berharap upah gitu. Tidak apa-apa kalau itu, biar kasih aja. Kalau kemudian di situ ada kembang, ada air, kemudian kita langsung dikasih, nanti setelah itu kita bayar, itu tidak boleh. Kan banyak kuburan-kuburan Keputih itu kan banyak itu. Samping jalan itu kan kalau kita lewat kuburan itu, ayo kembang-kembang gitu kan. Ya itu tidak usah. Tidak perlu seperti itu. Kan biasanya tadi Ustaz menjelaskan peringatan 7 hari, 40 hari atau walimahan, istilahnya itu. Kalau itu kita diundang oleh saudara kita dekat dan atau mungkin tetangga, mengadakan 7 hari, 40 hari yang tadi katakan itu bagaimana sikap kita? Padahal keluarga kita yang dekat itu Tetangga ataupun tetangga itu mengharapkan dari kita, karena saudara-saudaranya di luar semua. Ya. Nah itu sikap kita gitu. Apakah
apakah kita tetap datang ataukah kita tetap gimana? Ya, yang pertama yang perlu dipahami, tetap kita hidup itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa hindari yang namanya muamalah kepada sesama manusia, itu pasti ada. Nah, kalau kondisinya seperti itu dilihat, kalau dengan tidak datang mudorotnya besar, maka datanglah. Tapi kalau dengan tidak datang tidak ada mudorotnya, nggak usah datang. Paham ini? Kalau nggak datang itu tidak akan memperkeruh hubungan Anda dengan dia, nggak usah datang. Tapi kalau dengan tidak datang itu akan menjadi masalah besar, ada mudorot yang muncul, maka silakan datang tapi dengan tanda kutip. Satu, datang pas selesai acara saja. Ya, pas selesai acara datang atau sebelum acara dimulai. Pilih salah satu. Kan untuk menjaga hubungan nih. Kan niatnya untuk jaga hubungan kan? Makanya tadi poinnya, lihat kondisinya. Kalau nggak datang, hubungan kita renggang atau enggak, mudorot nggak? Kalau tidak mudorot nggak usah datang. Tapi kalau akan muncul kemudorotan, apalagi itu ada keluarga dan mungkin akan sulit bagi kita mendakwahkan dia, maka opsinya begitu, datang di awal atau di akhir. Ya, di awal atau di akhir. Kalau ternyata pas kita datang estimasi kita salah, ternyata belum mulai, ya udah antum minggir paling jauh. Tidak berada di tempat itu, mungkin berada di luar ngatur parkiran, ngatur parkiran. Ya. Kalau sekedar itu tidak ada rumah, kemudian kita semua itu kita doa terus makan-makan. Oh, saya mau diundang kalau itu. Iya, apalagi makan-makannya enak gitu kan. Ya mau saya. Hah? Oh, kalau ada tahlilan saya enggak mau. Jadi setelah tahlilan saya datang. Tapi harus menunya enak tapi. Mau tinggal kita doakan rumahnya. Ya Allah, semoga rumahmu berkah gitu kan, segala macam. Semoga dijaga, semoga ini menjadi sebab kebaikan. Enggak apa-apa. Ya, hukum asalnya pindahan rumah ngundang orang untuk makan-makan boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau ada tahlilannya ya udah datang setelah tahlilannya. Pas acara makan kan biasanya makan-makan setelah tahlilan toh. Estimasi itu kira-kira waktunya kapan tuh? Kayaknya tahlilan setengah jam lah, mulai setengah 8 selesai jam 8 dah. Jam 8 antum datang, ya makan-makan. Yang penting kan store buka gitu loh. Itu yang paling penting. Acara intinya itu kan acara makan-makan sebenarnya. Tahlilan itu selingan sebenarnya. Jadi selingannya nggak usah diikuti, yang penting makan-makannya. Apalagi yang disembelih kambing gitu kan. Ya, ada gulai kambing, sate kambing gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.